tetapi berbeda jauh dengan kita karena Ia adalah Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun para serdadu sudah tampak datang untuk menangkapnya, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Jadi jelaslah bahwa maut bukanlah titik akhir atau kehancuran, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Upacara hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni liturgi sabda untuk menghidupkan iman kita akan kekuatan wafat Yesus. Kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Dan ketiga, komuni untuk memberikan kesempatan memetik buah salib. Marilah kita bangkit berdiri sambil menciptakan suasana hening, menyambut imam dan para petugas liturgi yang akan memasuki gereja. Marilah kita berdoa. Ingatlah, ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab Yesaya, Allah bersabda, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah bahwa banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa akan kagum dan raja-raja akan bungkam karena hambaku itu. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kami dengar? Kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatas tunas hamba itu tumbuh di hadapan Allah, bagaikan akar dari tanah kersang ia muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya, hingga kita tidak suka kepadanya. Ia dihina dan diabaikan orang, manusia penuh sengsara yang tahu apa artinya penderitaan. Orang membuang muka seakan-akan dia penderita kusta. Demikian ia dihina orang sehingga tidak terpandang.
namun derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dipikulnya, sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta, yang dipikul dan disiksa Allah. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpakan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam, tak mengumbik bila dicukur, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian. Demikianlah Ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan. Siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh, ia dicabut dari dunia yang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang durhaka. Makamnya terdapat di antara para pejabat, penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat lalim, dan tidak pula ada tipu muslihat dalam mulutnya. Tetapi Tuhan mau menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya sebagai kurban pepulih, maka ia akan melihat keturunan. Ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan dengan perantaraan kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesudah sengsara dan dukanya, ia akan melihat sinar cahaya dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu, hambaku akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu, aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya. Sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang setia.
Saudara-saudara, kita mempunyai seorang imam agung mulia yang sudah sampai di surga, yakni Yesus Putra Allah. Hendaknya kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Kita mempunyai iman agung, bukan yang tak mampu turut merasakan kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita. Hanya Ia tidak berdosa. Maka marilah kita dengan penuh harapan menghadap rahmat Allah untuk memperoleh belas kasih serta mendapatkan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya. Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya disalib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Yohanes, pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yudas sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah Dia,
Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, Siapa yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus. Telah aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya digenapi firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengunus pedang itu, meletakkannya kepada imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepada aku? lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah kau juga murid orang itu?
bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang telah aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu ke